Pada kali ini kita akan kembali bahas buku Sahabat-Sahabat Rasulullah yang ditulis Syekh Muhammad Al-Misri. Nah, sekarang kita masuk ke jilid 2 ya, karena kemarin setelah dibahas tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, maka berakhir pula jilid satunya. Kita langsung saja masuk ke sahabat yang pertama yang ada di buku ini, yaitu Sa'id bin Zaid. Dia termasuk salah satu sahabat yang dijamin oleh Rasulullah masuk ke surga. Dan dia termasuk orang Islam yang angkatan pertama, dan dia ikut dalam berbagai perangan yang di masa Rasulullah SAW. Siapakah Sa'id bin Zaid ini? Sa'id bin Zaid ini adalah anak dari seorang yang menganut agama Hanifiyah, agama yang diturunkan oleh yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim AS. Di agama Hanafiyah ini dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi Ibrahim AS, sehingga beliau, anak bapaknya ini, tidak mengikuti orang-orang yang menyembah berhala. Nah, siapakah dia? Yaitu Zaid bin Amir bin Nufail, ayah Sa'id bin Zaid. Nah ya, dan dia ini Rasulullah juga sudah mengatakan ketika nanti dia wafat, si Zaid ini, maka nanti Allah akan menghidupkannya, dibangkitkan sebagai umat yang sendirian. Karena pada waktu itu dia tidak menyembah berhala, sementara belum turun risalah. Nah, tapi dia mampu menjaga akidahnya, ya. Oke, kisah dimulai ketika di sini disebutkan bahwasanya Zaid bin Amir ini dia begitu baik di masa belum ada Rasulullah SAW. Nah, beliau bahkan ketika ada orang yang hendak membunuh anaknya, karena pada waktu itu sebelum Islam datang, maka orang-orang yang memiliki anak yang laki-laki disebut orang-orang yang kuat, orang-orang yang terpandang. Tapi ketika ada orang yang melahirkan anak yang perempuan, maka disebut orang-orang yang lemah, ya, keturunan yang lemah. Maka pada waktu itu si Zaid bin Zaid berusaha untuk menyelamatkan orang-orang yang hendak membunuh anak perempuan tersebut. Maka bahkan dia katakan, jangan membunuhnya, biar aku saja yang merawatnya. Begitulah Zaid bin Zaid. Lalu dia katakan, kalau seandainya nanti sudah besar, engkau mau ngambilnya silahkan, kalau tidak ya silahkan, biar saya saja yang mengasuhnya. Nah, kemudian juga pernah si Zaid bin Amir ini mengatakan ketika orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu menyembelih seekor domba. Namun domba itu bukan atas nama Allah ya sembelihnya, tapi atas berhala, ya. Niatnya bukan untuk Allah tapi untuk berhala. Sehingga si Zaid bin Amir ini mengatakan, wahai orang Quraisy, Allah itu menciptakan domba, Allah menurunkan air dari langit untuknya, dia menumbuhkan makanan, tanaman dan rumput itu dari bumi untuknya. Kemudian kalian menyembelihnya bukan dengan nama Allah. Mengapa kalian seperti itu? Nah, seperti itu. Ini akidahnya sudah bagus sebelum Islam datang. Nah, ini kan termasuk orang-orang yang langka, ya. Seperti itu. Nah, kemudian ada kisah yang begitu terkenal, adalah ketika dia mencari siapa Tuhannya, siapa agama yang cocok untuk, yang sesuai dengan ajaran Hanifiyah. Pada waktu itu ada 4 orang sahabat, ya, ialah Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini adalah yang nanti si Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW, beliau nanti berdiskusi tentang apa yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW ketika Rasulullah menerima wahyu pertama. Maka Khadijah mengajak Rasulullah menghadap si Waraqah bin Naufal, dan nanti Waraqah bin Naufal yang mengatakan bahwasanya engkau nanti akan menjadi seorang nabi, ya. Kemudian Ubaidah bin Jahsy, nah, ibunya adalah Umaymah binti Abdul Muthalib, ya. Berarti ada hubungan dengan kekeluargaan dengan Rasulullah juga, ya. Kemudian Utsman bin Al-Huwairits dan Zaid bin Amir bin Nufail. Nah, mereka pada waktu itu berjanji untuk mencari agama yang cocok dengan agama Ibrahim alaihissalam, sehingga nanti beliau akan masuk ke agama tersebut. Nah, ini jejak dalam mencari Tuhan. Lalu mereka berdiskusi dan memutuskan mereka akan mencari ke berbagai tempat. Dan mereka pun bubar dan mereka pun pergi ke berbagai macam tempat. Si Waraqah bin Naufal menelusuri sebuah agama itu agama Nasrani. Dia mencari kitab-kitabnya dan pemeluknya, sehingga dia mengetahui ilmu dari ahli kitab tersebut, sehingga si Waraqah ini masuk jadi agama Nasrani. Ubaidah bin Jahsy dia terus menunggu sampai Rasulullah SAW sampai, dan dia pun masuk Islam. Namun dia, ini menurut riwayat di buku ini, ya, sementara riwayat ini masih dipertanyakan, tapi saya jelaskan di buku ini disebutkan Islam Ubaidillah bin Jahsy ini, beliau nanti masuk Islam. Kemudian ketika perintah hijrah ke Habasyah, dia ikut hijrah ke Habasyah, dan justru dia menikah dengan istri dari Abi Sufyan, ya. Anak dari Abi Sufyan, yaitu Ummu Habibah. Nah, dan dia juga masuk Islam juga, Ummu Habibah ini masuk Islam juga. Ketika perintah untuk berangkat ke Habasyah, dia pun berangkat ke Habasyah. Namun sayangnya ketika di Habasyah, dia meninggalkan akidahnya, sehingga dia keluar dari Islam, dan akhirnya dia wafat dalam keadaan Nasrani, yaitu agamanya orang Habasyah pada waktu itu, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya.
apakah benar atau tidak. Kemudian sedangkan Utsman bin Al-Huwairis, dia datang kepada Kaisar Raja Romawi dan dia akhirnya masuk ke Nasrani, dan bahkan memiliki kedudukan di sisi sang raja. Ini bahaya juga dengan pemimpin yang dekat dengan memiliki pemimpin yang jauh dari agama, ya. Nah, adapun Zaid bin Amir bin Nufail ini, dia berusaha untuk menahan diri. Dia tidak ikut Yahudi, tidak ikut Nasrani, juga tidak ikut agama kaumnya. Nah, jadi dia paham betul akidahnya harus benar-benar dijaga. Sampai suatu hari dia berangkatlah ke negeri Syam, ya. Ketika nyampe di Syam, dia bertemu dengan seorang rahib di Mifa'ah di bumi Balqa. Pada waktu itu ia bertanya kepada rahib itu tentang agama Hanifiyah. Lalu si rahib itu mengatakan, sesungguhnya engkau mencari agama, engkau tidak akan menemukan orang yang menunjukkan kepadamu pada hari ini, tetapi akan tiba saatnya nanti dia akan datang, dan Nabi itu nanti akan muncul bukan di Syam ini, justru dia di Mekah. Nah, dan akhirnya dia disuruh pulang. Pada waktu itu si Zaid bin Amir semangat, senang sekali mendengar beritanya bahwasanya Nabi yang akan meneruskan perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam itu akan segera datang di Mekah. Lalu dia berangkatlah balik ke Mekah. Namun sayangnya di perjalanan dia dibunuh, ya, dibegal di tengah negeri kabilah Laham. Orang-orang menyerangnya dan membunuhnya. Di akhir kehidupannya Zaid memandang ke langit, dia berkata, ya Allah, jika aku tidak berhasil mendapatkan kebaikan ini atau agama ini, maka biarkanlah anakku Said yang mendapatkannya. Dan Allah pun mengabulkan doanya si Zaid bin Zaid ini, sehingga ketika Rasulullah SAW datang, Said bin Zaid begitu mudah dalam menerima agama Islam. Dia termasuk angkatan pertama Islam. Nah, si Said bin Zaid ini memang kisahnya sedikit, tapi bisa menjadi salah satu orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Kisah yang terkenal yang lainnya lah ketika Said bin Zaid menjadi orang ketiga yang ada di rumah Fatimah pada waktu Umar bin Khattab masuk Islam. Ya, pada waktu itu ada Fatimah, ya, anaknya Umar bin Khattab, kemudian ada Said bin Zaid, dan juga ada Khabbab bin Al-Arat yang menyampaikan wahyu Rasulullah SAW, ya, wahyu dari Rasulullah SAW. Karena pada waktu itu wahyu datang, wahyu menyampaikan ke Rasulullah SAW, maka wahyu itu disampaikan oleh para sahabat melalui lisan-lisan, ya. Nah, kemudian pada waktu itu Umar bin Khattab yang hendak membunuh Rasulullah SAW tidak jadi berangkat menemui Rasulullah SAW karena mendengar bahwasanya Fatimah, anak adiknya itu, sudah masuk Islam. Dan akhirnya si Umar bin Khattab menujulah ke rumah adiknya, yaitu Fatimah. Nyampe di depan rumah, ternyata dia mendengar ada bacaan Quran. Itu surat Toha yang dibacakan oleh orang-orang yang ada di dalam rumah Fatimah tersebut. Dan sehingga pada waktu itu Umar marah betul dan dia menampar si Fatimah, dan akhirnya si Said, ya, suami dari Fatimah tadi, berusaha untuk membela diri, dan akhirnya dia tetap kena tabokan juga oleh Umar bin Khattab. Lalu si Said lah yang mengatakan, wahai Umar, kenapa engkau demikian? Sesungguhnya Rasulullah SAW itu pernah berdoa, oh ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu dari dua orang yang lebih engkau cintai, Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Nah, lalu Umar bin Khattab ini penasaran, kan, dan akhirnya dia pun nanti mendapatkan ayat yang mendapatkan hidayah pada waktu itu, dan akhirnya dia masuk Islam. Nah, dia Said bin Zaid itu hanya pelengkap penderitaan itu saja, gitu ya. Nah, tapi dia bisa menjadikan Umar bin Khattab masuk Islam pada waktu itu. Kisah yang lain adalah bahwasanya Said bin Zaid ini termasuk sahabat yang doanya itu makbul. Ya, ini disebutkan bahwasanya dari Hisham bin Urwah dari ayahnya bahwa Arwa binti Uwais menuntut Said bin Zaid dengan tuduhan telah mengambil sebagian dari tanah miliknya. Ia melaporkan Said kepada Marwan bin Al-Hakam. Said berkata, apakah aku mengambil sebagian dari tanahnya setelah aku mendengar dari Rasulullah SAW? Maka Marwan bertanya, apakah yang kau dengar dari beliau? Said menjawab, aku mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa mengambil satu jengkal tanah secara zalim, niscaya tanah itu sampai 7 lapisnya akan dipikulkan kepadanya. Maka Marwan berkata, aku tidak minta bukti lain darimu setelah ini, wahai Said. Maka Said berkata, ya Allah, jika wanita itu dusta, butakanlah matanya dan matikanlah ia di tangannya sendiri. Lalu Urwah berkata, wanita tersebut tidak mati hingga dia buta. Kemudian ketika wanita itu berjalan di tanahnya, dia terjatuh ke dalam sebuah lubang lalu dia mati. Nah, sesuai dengan doa si Said bin Zaid ini. Jihad Said di jalan Allah. Said bin Zaid ini ikut dalam berbagai peperangan Rasulullah kecuali perang Badar, karena pada waktu itu Rasulullah SAW memberikan amanah kepadanya untuk tugas penting di suatu daerah. Sehingga pada waktu beliau pulang dari urusan tersebut dan perang Badar juga sudah selesai, Rasulullah SAW membagikan juga turut
membagikan harta rampasan perang itu kepada Sa'id bin Zaid ya. Kemudian pada perang-perang yang lain, nah sekarang perang yang cukup terkenal itu perang Yarmuk ya, antara Romawi dan Muslim. Jumlah pasukannya dari Muslim ada 20.000 orang, sedangkan Romawi sekitar 120.000 orang. Nah pada perang itu si Sa'id itu sudah berniat meninggal, udah berniat untuk wafat, udah berniat untuk syahid. Ini Sa'id berkata, pada saat itu seorang laki-laki keluar dari barisan kaum muslimin, dia berkata kepada Abu Ubaidah, aku bertekad untuk mati saat ini, adakah engkau ingin berkirim pesan kepada Rasulullah? Maka Abu Ubaidah menjawab, ya, sampaikan salamku dan salam kaum muslimin kepada beliau. Katakan kepada beliau, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami mendapatkan apa yang telah engkau janjikan dari Rabb kami, dan itu adalah benar. Mendengar kata-kata itu, Sa'id langsung berangkat, menghunus pedangnya, lalu berjalan maju menyongsong musuh-musuh Allah. Aku langsung menjatuhkan diriku ke tanah, duduk berlutut. Aku menyiapkan tombakku, aku menusuk seorang penunggang kuda pertama yang menyerang kami. Kemudian aku melompat ke arah musuh. Allah telah mencabut seluruh rasa takut yang ada di dalam diriku, kata si Sa'id ini. Maka kaum muslimin maju menyerang pasukan Romawi sehingga Allah menetapkan kemenangan untuk kaum muslimin. Padahal udah siap meninggal, udah siap syahid nih, tapi juga tidak meninggal karena sesungguhnya ajal itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Si Hubaib bin Salamah mengatakan, pada perang Yarmuk kami sangat terbantu oleh Sa'id bin Zaid. Sungguh luar biasa dia. Sa'id tidak lain kecuali singa. Ketika melihat orang-orang Romawi dan takut kepada mereka, dia menjatuhkan dirinya di tanah dan duduk berlutut. Begitu orang Romawi mendekatinya, dia melompat menyongsong mereka layaknya singa. Dengan tombaknya, dia menusuk orang pertama dari pasukan Romawi dan membunuhnya. Dia terus berperang dengan berjalan kaki sebagai seorang pemberani tidak kenal takut. Dia juga berperang dengan berkuda, sementara orang-orang bergabung kepadanya. Begitulah Sa'id bin Zaid pada saat perang Yarmuk yang sudah berusaha untuk duduk, dia menunggu musuh datang, tapi justru musuh itu tewas karenanya. Dan akhirnya sampailah ke saatnya berpisah, yaitu Sa'id bin Zaid wafat di Al-Aqiq lalu dibawa ke Madinah dan di sana dia dikebumikan. Sa'ad bin Abi Waqqas yang memandikannya. Orang yang meletakkannya di kuburnya adalah Sa'ad dan Ibnu Umar. Hal itu terjadi pada tahun ke-50 atau 51 Hijriah. Pada hari itu Sa'id berusia 70 tahun lebih. Begitulah kisah Sa'id bin Zaid yang menjadi salah satu orang yang dijamin oleh Rasulullah masuk ke surganya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke kisah yang selanjutnya, yaitu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Silakan disaksikan.